Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan taklim kita, amal kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak ada sesuatu yang lain kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu untuk ditanamkan dalam hati bahwa saat ini kita sedang bertahap untuk berusaha mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kalian ikutilah diriku, kata Nabi sallallahu. Niscaya yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Tidak mungkin bisa untuk ikuti Nabi Muhammad, tidak mungkin bisa untuk melaksanakan sunnah beliau kecuali kalau kita itu mau mengaji. Sehingga di saat kita mau mengaji, maka pada hakikatnya kita sedang berusaha bertahap mendapatkan cinta dari Allah. Karena sejak dari awal kita berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian kita harapkan bahwa kehadiran kita saat ini adalah merupakan suatu langkah awal untuk mendapatkan cinta dari Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga langkah awal untuk ataupun agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT berikan kita pahala yang banyak, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mudahkan setiap langkah kita untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Insyaallah untuk siang hari ini yang kita bahas ini masih berkaitan dengan masalah menyambung tali silaturahim sampai di dalam bab man wasala rahimahu fil jahiliyah tsumma aslama. Bab tentang orang yang menyambung ikatan kerahimannya ataupun menyambung tali silaturahim di masa-masa jahiliyah tsumma aslama, kemudian dia masuk dalam agama Islam. Ataupun kalau hal ini dibawa ke konteks kekinian adalah kalau misalnya ada orang non muslim, ada orang kafir yang sebelumnya masya Allah walaupun dia non muslim, tetapi gigihnya bukan main, mau berderma, mau berbakti atau mau berbakti sama orang tuanya, mau berbaik terhadap orang lain, mau untuk berbagi terhadap orang lain. Pertanyaannya adalah, di saat dia telah memeluk agama Islam, di saat misalnya usia 70 tahun, usia 60 tahun, pertanyaannya adalah, apakah kebaikan yang selama ini dia kerjakan dia rasakan manfaatnya di saat dia meluk agama Islam ataukah tidak? Apakah dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat nanti dia meninggal sebelum dia memeluk agama Islam? Itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Tapi ini hadisnya adalah hadis yang ke-69, langsung ke nama seorang sahabat, Al-Hakim bin Hizam akhbarahu. Ini hadis bersumberkan dari sahabat Hakim bin Hizam. Sebagian biasanya kalau ada seorang tokoh dari kalangan seorang sahabat, dia meriwayatkan suatu hadis, dan kalau toh misalnya sebelumnya belum pernah muncul namanya dalam kajian kita, biasanya akan kita sebutkan secara singkat siapa tokoh kita dari seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Ini beliau jemaah sekalian, beliau ini adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad. Bin Khuwailid bin Asad ini
berarti namanya kok seperti pernah kita dengar. Siapa ini? Di saat menyebutkan bin Khuwailid bin Asad, kita mengingat salah seorang istri Nabi Muhammad, dan bahkan istri beliau yang pertama. Siapa? Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Apakah ada kaitan dengan perawi hadis ini? Ada kaitannya, karena orang ini adalah anak dari Hakim atau anak dari Hizam bin Khuwailid. Berarti ini kalau namanya adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid, otomatis orang ini adalah keponakan dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Para ulama menyebutkan bahwa ini beliau satu-satunya orang dari zaman dahulu sampai zaman saat ini yang terlahir di tengah-tengah Ka'bah, yang telah terlahir di tengah-tengah Ka'bah, dan belum ada orang yang lain yang terlahir di tengah Ka'bah kecuali orang ini, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dan termasuk di antara hal yang sangat mungkin bertepatan tentunya adalah berkaitan masa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini orang masuk Islamnya adalah di tahun 8 Hijriah, di saat Nabi Muhammad telah menaklukkan kota Mekah. Usia 60 tahun orang ini masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia hidup di masa-masa Islam selama 60 tahun pula. Berarti usianya adalah setengahnya di Islam, setengahnya masa-masa jahiliyah, usia 120 tahun. Usia 120 tahun. Dan ini beliau termasuk di antara orang yang mendapatkan sedekah ataupun zakat, dikuatkan imannya dengan zakat, al-mu'allafatu qulubuhum, mendapatkan 100 ekor unta di saat dia baru masuk Islam. Sebagian dan sahabat memang begitu, tetapi setelah itu baru kemudian hasuna Islam yang menjadi Islam yang baik. Di saat dia Islam, kebetulan dia memiliki darun nadwah. Kebetulan dari generasi di darun nadwah yang digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk memusyawarahkan hal yang sangat penting, digunakan untuk pesta pernikahan, digunakan untuk pertemuan-pertemuan penting di zaman jahiliyah. Di saat dia telah memeluk agama Islam, beliau menjual darun nadwah, bangunan tersebut, kepada sahabat Muawiyah, dan hasilnya kemudian beliau sedekahkan 100%. Beliau sedekahkan. Sehingga kemudian sebagian di antara sahabat mereka bertanya, "Qad bi'ta ma'tharatu Quraisy?" Engkau telah memperjualbelikan kemuliaan orang-orang Quraisy. Kemudian beliau Hakim bin Hizam beliau mengatakan, "Zahabat al-makarim." Kemuliaan telah hilang. Maksudnya ada kemuliaan Quraisy telah hilang. Ma baqiya illa al-Islam wa taqwa. Tidak ada yang tersisa kecuali Islam dan juga ketakwaan. Ini beliau di saat haji ada 100 ekor unta yang beliau kurbankan. Kemudian di kesempatan yang lainnya ratusan ekor kambing yang beliau sedekahkan. Ini adalah tokoh kita saat ini yang meriwayatkan hadis ini. Kita perhatikan jemaah. Annahu qala Nabi sallallahu, beliau berkata, nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatu biha fil jahiliyah?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut antum tentang masalah amalan-amalan atahannatu biha yang aku kerjakan di saat masa-masa jahiliyah? Berarti masa-masa sebelum beliau masuk Islam. Beliau merasa ada amal-amal kebaikan yang beliau kerjakan. Beliau bertanya, itu amal-amal kebaikan yang dikira sebagai suatu amal kebaikan sebelum masa-masa Islamnya beliau, apakah beliau mendapatkan suatu kemanfaatannya? Karena beliau pun tahu bahwa di saat beliau masuk Islam, mengetahui sebagian dan firman Allah SWT yang dia mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Amal perbuatan manusia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan semuanya amal perbuatan mereka itu mengerjakan apa saja, baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau amal perbuatan manusia tersebut dikerjakan oleh orang-orang kafir, faj'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amal-amal tersebut sebagai mana debu yang berterbangan. Sehingga ini yang
cukup membuat beliau bertanya-tanya, apakah bermanfaat di saat ada orang mantan kafir, ada orang mantan musyrik yang di masa-masa musyriknya sama-sama masa-masa kafirnya dia beramal kebaikan, kemudian dia masuk Islam, apakah akan juga dijadikan sebagai debu bertebangan nanti di akhirat, ataukah dia merasakan suatu manfaatnya? Ini yang beliau tanyakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa beliau menyebutkan dulu ini menyebutkan tentang poin-poin kebaikannya. Min silatin, ada amal kebaikan yang berupa menyambung tali silaturahim. Wa ataqatin, dan juga memerdekakan budak. Wa sadaqatin, dan juga bersedekah. Fahli fiha ajr, apakah di dalamnya ada suatu pahala yang aku dapatkan? Kalau toh misalnya meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak meluk agama Islam, maka tadi itu adalah ayatnya. Berarti tidak ada manfaat sedikit apapun pula di saat ada orang kafir kemudian meninggal dalam keadaan kafir, walaupun seumur hidupnya digunakan untuk kebaikan. Di saat dia meninggal dalam keadaan kafir, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Cuman saja di saat dia telah meluk agama Islam, pertanyaannya adalah apakah dia mendapatkan suatu pahala? Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, aslamta ala ma aslamta min khair, engkau telah memeluk agama Islam dengan membawa kebaikan-kebaikan yang engkau kerjakan di masa-masa yang lampau. Berarti sejak dia hidup dan dia berbuat suatu kebaikan, kemudian selama hidup tersebut dia dalam keadaan kafir, kemudian sebagian di antara masa dia memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya, maka kebaikan-kebaikan yang selama ini dia kerjakan dia dapatkan semuanya. Berarti beda dengan keadaan orang yang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, sehingga semuanya tidak dia dapatkan. Berarti fadilah orang yang memeluk agama Islam yang sebelumnya dia kafir, sebelum dia non muslim, kemudian dia memeluk agama Islam, maka amal kebaikan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia login memeluk agama Islam, maka semua histori, semua kebaikan-kebaikan yang selama ini dia laksanakan, maka akan tersinkronisasi masuk ke dalam akun dia, masuk dalam amalan dia, sehingga nanti saat berada di akhirat dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya ada orang dia bilang begini, Ustaz, ini berarti Allah gak adil. Gak adilnya bagaimana? Dia bilang, gak adilnya bagaimana mungkin ada suatu kebaikan yang dikerjakan oleh orang, terlepas apakah dia kafir, apakah dia muslim, di saat dia berbuat kebaikan ternyata tidak dibalas oleh Allah. Orang tersebut dia bilang berarti Allah gak adil. Justru ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan syaratnya di saat mau mendapatkan suatu pahala di akhirat, maka harus ada keimanan terlebih dahulu. Misalnya begini jemaah, dari suatu permisalan atau ilustrasi. Misalnya ada dua sistem. Ada dua sistem. Sistem di sini ada sistem yang bisa ditentang. Berarti kalau bisa ditentang, bisa memilih dua-duanya ataupun memilih salah satunya. Sistemnya apa ini? Sistem Islam sama sistem kufur. Di saat misalnya ada orang dia memilih sistem Islam, maka syaratnya adalah harus mengetahui, harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam syariat agama Islam. Dan kalau sistem ini dipilih, maka akan tersedia suatu pahala yang cukup besar nanti saat berada di akhirat. Di samping itu pula, orang ini dia mendapatkan suatu balasan saat berada di dunia. Kemudian ada orang dia memilih sistem balasan dunia dan juga balasan di akhirat. Ada orang yang dia itu hanya memilih satu sistem saja. Apa itu?
hanya balasan dunia, sedangkan untuk di akhirat dia tidak percaya sama sekali. Gak percaya Allah ada, tidak percaya surga ada, tidak percaya neraka juga ada, tidak percaya hari kebangkitan. Saat kemudian meninggal, orang ini meninggal yang milih sistem atau milih pilihan berupa balasan dunia saja ini. Kemudian di saat dia melihat manusia dalam keadaan masuk surga, mendapatkan suatu kenikmatan, dan dia berada di dalam kubangan api neraka, dia ini gak akan bisa protes. Gak mungkin dia bisa mengatakan, engkau gak adil ya Allah, aku telah beramal kebaikan selama aku hidup, mana balasanmu saat ini kok aku dimasukkan dalam neraka? Maka pasti akan dibilang, bagaimana mungkin gak adil? Engkau ini gak percaya neraka itu ada, gak percaya surga itu ada, gak percaya Allah itu ada. Engkau telah mendapatkan suatu balasannya. Balasan yang berupa apa? Orang-orang kafir idza amila hasanah, ada sebagian di antara hadis yang sahih, seorang yang kafir di saat dia berbuat suatu kebaikan, ut'ima law tu'matan fid dunya, atau kama qala alaihi salatu wasalam, orang tersebut dia itu akan diberikan suatu kenikmatan di dunianya, sedangkan saat berada di akhirat dia tidak mendapatkan suatu apapun pula. Di saat dibilang, bukannya engkau telah mendapatkan suatu balasannya? Popularitas engkau dapatkan. Di saat engkau beramal, berbuat kebaikan, membuat suatu bakti sosial di masyarakat, ngumpulkan anak-anak fakir miskin untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukankah engkau telah mendapatkannya? Dan juga viewersmu ataupun mungkin subscribermu banyaknya bukan main karena kenapa? Manusia tertarik dengan adanya orang baik walaupun toh dia itu tidak beragama Islam. Engkau telah mendapatkan popularitas dunia, engkau telah mendapatkan gaji dari Meta, engkau telah mendapatkan nama harum, mendapatkan dolar yang sampai bermiliar-miliar. Itulah balasanmu. Sedangkan untuk di akhir engkau enggak mendapatkan apa-apa. Karena kenapa? Karena enggak percaya bahwa Allah itu ada, surga itu ada. Dia enggak percaya. Sehingga kalau enggak percaya, bagaimana mungkin dia berharap mendapat pahala dari Allah setelah dia dimasukkan dalam nerakanya? Sehingga na'udzubillah. Oleh karena jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Taala, di saat ditanya apakah Allah Subhanahu wa taala adil, Allah sangat adil. Kebaikan sudah dibalas oleh Allah. Berhubung untuk balasan yang saat berada di akhirat, syaratnya harus beriman terlebih dahulu, dan orang ini gak mau untuk beriman, sehingga bagaimana mungkin dia mendapatkan pahala keimanan, sedangkan balasan yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang beriman dengan syarat harus beriman terlebih dahulu, imannya tidak dimiliki oleh orang-orang ini, sehingga dia tidak mendapatkan suatu balasan apa-apa. Di samping adanya balasan kebaikan di dunia, walaupun toh di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Pertanyaannya, apakah ada suatu balasan yang lainnya? Di samping popularitas, di samping nama harum, di samping mungkin kesehatannya, di samping mungkin kekayaannya, apakah ada yang lainnya? Ada sebagian di antara riwayat jemaah sekalian, ada seorang sahabat, dia nanya kepada Nabi Muhammad SAW, inna abi kana yasur rahim, ya Rasulullah, dulu ayahku dia itu rajin untuk menyambung silaturahim, rajin. Dia nggak mau untuk memutuskan tali kekerabatannya dengan familinya. Dia berusaha, tapi ayahku ini dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan kafir. Wa yafi bidzimmah, dan juga dia ini memenuhi tanggung jawab dia penuhi, amanah dia penuhi. Artinya bahwa orang ini berbuat suatu kebaikan masa ayahku, berbuat suatu kebaikan masa jahiliyah, wa yuqrimu dhaif, dan dia juga muliakan tamu, berarti termasuk antara amal yang baik. Kemudian orang ini dia bertanya, ma taqabbal Islam, apakah ayahmu dia meninggal sebelum dia masuk Islam?
Kemudian orang India mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, "La yanfa'u dzalika." Hal tersebut, amal-amal saleh tersebut tidak bermanfaat terhadap ayahmu. Karena tadi kaidahnya pada umumnya adalah waqadinna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dihadapkan tentang amal perbuatan yang cukup banyak, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal perbuatannya dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Kemudian orang ini fawalla, kemudian orang ini pergi. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Alayya bisyayh." Tolong kalian panggil tadi orang yang pergi tadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Inna lan tanfa'u." Amal perbuatan tersebut tidak bermanfaat untuk orang itu, untuk ayahmu. Walakinna takunu fi aqibihi. Tetapi manfaatnya dirasakan generasi setelahnya. Berarti ada kemungkinan manfaatnya untuk anak-anaknya. Bisa jadi anak-anaknya masuk Islam, bisa jadi anak-anaknya walaupun nggak masuk Islam tetap mendapatkan balasan dunia. Karena kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan dimuliakan manusia, dihormati oleh mereka karena faktor kebaikannya, terlepas dari masalah agamanya, biasanya anak-anaknya pun dihormati oleh orang-orang. Falan takhzu abada, mereka pun tidak akan dalam keadaan terhinakan. Wala tadillu abada, gak akan terhinakan dan juga tidak akan rendah. Walan tastaqiru abada, dan mereka juga tidak akan fakir. Berarti ada balasan yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang non-muslim, walaupun di seandainya dia meninggal dalam keadaan kafir, di saat dia hidup beramal kebaikan, ada balasan dunia, walaupun di akhirat dia tidak mendapatkan suatu balasan apapun pula. Na'udzubillah. Tapi saya jemaah sekalian, insyaallah rahmati Allah SWT, ini adalah menurut hadis ini merupakan suatu hiburan bagi para muallaf yang dia telah memeluk agama Islam. Maka amal-amal perbuatan yang dia kerjakan selama ini dari amalan-amalan kebaikan dibalas oleh Allah di masa-masa Islamnya ataupun di saat dia meninggal. Pertanyaannya, untuk keburukan-keburukan yang dia lakukan selama ini bagaimana? Ada sebagian dari riwayat hadis yang sahih, al-Islamu yajubu ma qablahu. Agama Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Ini bentuk kasih sayang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan orang kafir selama dia hidup, kemudian dia masuk Islam, kalau amal perbuatannya adalah amal perbuatan baik, maka akan disimpan oleh Allah, kemudian pahalanya diberikan oleh Allah setelah orang ini masuk Islam. Sebaliknya amal-amal buruknya, maka ada hadis yang sahih, al-Islam yajibu ma qablahu. Agama Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Berarti semua orang yang baru masuk Islam, dosa-dosanya dimulai dari nol lagi. Berarti termasuk di antara bentuk kasih sayang diberikan oleh Allah SWT terhadap para mantan kafir, mantan musyrik. Kemudian hadis al-bab berikutnya, silatul rahim al-musyriki wal hadiyah. Ini menyambung bab tentang menyambung tali silaturahim dan juga silaturahim terhadap seorang yang musyrik ataupun orang kafir ataupun orang non muslim, dan juga membahas tentang memberikan suatu hadiah kepada mereka. Apakah boleh ataukah enggak boleh? Apakah boleh kalau sebagian di antara famili kita, sebagian di antara sahabat kita, sebagian di antara saudara kita, naudzubillah, ada yang kafir, ada yang non muslim, apakah boleh masih kontek-kontekan dengan mereka, saling memberikan suatu hadiah, tidak dekat-dekat banget, tidak dijadikan sebagai kekasih, tetapi hanya berhubungan biasa? Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Ini yang mau dibahas dalam hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa ayahnya yang bernama Umar bin Khattab, beliau melihat hullatun
Sirah, ada sejenis kain yang terbuat dari sutra. Beliau melihatnya dan sedang diperjualbelikan. Faqala, kemudian beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jumu'ah." Ya Rasulullah, mungkin baiknya antum membeli kain ini untuk dipakai di saat hari Jumat. Walil fudi idza atauka, ataupun dipakai di saat ada delegasi ataupun utusan-utusan datang bertamu sowan kepada Anda. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Ya Umar, innama yalbasu hadhi man la khalaqa lahu." Sesungguhnya yang memakai kain ini adalah orang yang tidak adalah nasiba lahu fil akhirah, adalah orang yang tidak ada jatah pahala saat berada di akhirat. Ini tentunya kain terbuat dari sutra. Haram hukumnya kaum laki-laki menggunakan kain yang terbuat dari sutra. Sutra yang benar-benar sutra, bukan sutra yang buatan pabrik, tapi ada sutra yang murni sutra, bukan sutra sintetis. Ini seperti pernah kita bahas sebelumnya mengenai masalah sutra. Summa uhdiya lin Nabi sallam minha hulan, ataupun hulan. Kemudian sebagian di antara kejadian, ternyata ada orang yang memberikan hadiah kain tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Fa uhdiya ila Umar minna hullatan. Berhubung Nabi Muhammad SAW beliau mendapat beberapa kain, akhirnya sebagian di antara kain dihadiahkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'a Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, ba'ista ilayya hadhihi wa qad sami'tu wa qulta fiha ma qulta." Setelah hadiah yang berupa kain sutra sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat Umar beliau mengatakan, ba'asta ilayya hadhihi, ya Rasulullah, antum ngirim kain ini kepada diriku, sedangkan antum telah mengatakan hal-hal yang sebelumnya pernah antum bilang bahwa orang yang menggunakan kain ini itu adalah orang yang tidak mendapatkan suatu bagian apapun saat nanti berada di akhirat. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Inni lam uhdiha laka litalbasa ya Umar." Aku ngasih hadiah ini kepada Anda bukanlah dengan maksud agar Anda menggunakannya, enggak. Ini kain aku berikan kepada Anda bukan untuk antum pakai. Innama uhditu ilaika litabi'ahu litaksuha. Aku memberikan kepada Anda agar engkau menjualnya ataupun agar engkau memakaikannya kepada orang lain. Fahdah Umar di akhir lau min ummihi musyrik. Kemudian Umar beliau memberikan kain tersebut kepada saudara seibu beliau yang berada di Mekah, sedangkan saudara laki-laki tersebut dalam keadaan musyrik. Ini adalah pokok pembahasan yang ada dalam hadis yang kita bahas saat ini. Bagaimanakah hukumnya seorang muslim dia memberikan suatu hadiah diberikan orang non muslim ataupun seorang kafir ataupun seorang musyrik? Maka jawabannya adalah diperbolehkan. Apalagi itu adalah ada ikatan kerabatan. Siapa tahu dengan sikap yang ditampakkan oleh orang muslim, oleh saudaranya, dia ini saudara kandung yang lain keyakinan, saudaranya Islam sedangkan dia dalam keadaan non muslim, dalam keadaan kafir. Siapa tahu saat ini seorang muslim dia ngasih suatu pemberian hadiah kepada saudara dia yang kafir, siapa tahu kemudian tergerak untuk memeluk agama Islam. Tapi yang jelas bahwa dalam hukum syariat agama Islam diperbolehkan seorang muslim dia memberikan suatu hadiah kepada orang kafir.
Berapakah jumlahnya Nabi Muhammad SAW? Beliau berkali-kali ngirim suatu hadiah kepada pemimpin yang non muslim di saat beliau mengirim surat. Dan beliau cukup menghargai mereka walaupun tak keyakinan berbeda. Tetapi di saat beliau berdakwah kepada mereka, penghargaan diberikan pula oleh beliau kepada mereka, termasuk nyebut gelar-gelar mereka. Sehingga kalau toh misalnya antum kebetulan bermuamalah dengan orang non muslim, kebetulan gelarnya itu panjangnya bukan main, bukan main. Tidak ada salahnya kita menyebutkan gelarnya tersebut. Karena kenapa? Nabi Muhammad beliau memberikan contohnya. Bagaimana? Di saat Nabi Muhammad SAW beliau mengirimkan surat kepada Kaisar Heraklius yang berada di Romawi. Nabi Muhammad mengirim surat ila Herakla Azimir Rum, surat yang terhormat kepada raja ataupun Kaisar Heraklius, pembesar Romawi. Ini adalah penghormatan, gelar yang Nabi Muhammad beliau sampaikan kepada Kaisar Heraklius, Berarti ada muamalah tersendiri yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang non-muslim di dalam syariat agama Islam. Berarti orang Islam sama orang kafir, walaupun toh akidahnya berbeda, tidak senantiasa dalam keadaan perang fisik. Bahkan kalau kita perhatikan fikih dalam syariat agama Islam, dari 4 jenis kafir, ternyata yang 3 gak boleh untuk diganggu sama sekali. Yang boleh untuk saling ganggu itu adalah yang kafir harbi saja, yang memang ada di masa-masa peperangan. Kalau masa peperangan, kalau nggak dibunuh, ia membunuh. Orang kafir di masa perang dan orang Islam, mereka ingin membunuh orang Islam. Orang Islam pun sama. Dalam keadaan begitu, hanya jenis kafir ini saja yang boleh untuk saling mengganggu. Sedangkan untuk yang dhimmi, yang musta'man, yang mu'ahad, sama sekali nggak boleh untuk diganggu sama sekali. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sendiri pun beliau ada sebagian di antara orang kafir, orang non-muslim, orang musyrik di zaman Nabi Muhammad yang sangat dihormati dan juga sangat diakui jasa-jasanya. Ada seorang musyrik yang bernama Mut'im bin Adi. Ini orang, dia ini gak pernah memeluk agama Islam, walaupun toh anaknya beragama Islam. Tetapi Mut'im bin Adi, beliau tidak memeluk agama Islam, tetapi jasa orang ini cukup dikenang Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Di saat masa-masa orang-orang Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW, diboikot selama 3 tahun lamanya oleh orang-orang Quraisy. Gak boleh untuk berjual beli dengan mereka, gak boleh untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan mereka, gak boleh untuk nikahkan keluarga mereka dari Bani Hashim. Sehingga dalam keadaan krisis keluarga Nabi Muhammad SAW saat itu, ataupun suku beliau, sampai kemudian ada sebagian di antara orang-orang musyrik yang berusaha untuk menggagalkan boikot tersebut, termasuk Mut'im bin Adi. Jasa beliau cukup besar. Dan juga di saat Nabi Muhammad SAW beliau habis dikejar-kejar oleh orang-orang Taif, dilempar-lempar oleh mereka, beliau balik ke Mekah lagi, diblokade oleh orang-orang musyrik. Yang memberikan penjaminan siapa? Yang memberikan jaminan adalah orang Mut'im bin Adi. Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, di antara yang beliau sampaikan adalah man dakhala dara Mut'im bin Adi fahuwa amin. Orang yang masuk rumahnya Mut'im bin Adi, maka dia aman. Sehingga jemaah sekalian yang insyaallah rahmati Allah taala, ada sebagian di antara kejadian pula bahwa di saat Nabi Muhammad SAW beliau
mendapatkan kemenangan dalam peperangan Badar, dan orang-orang musyrik ditawan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan," kalau seandainya Mut'im bin Adi dia dalam keadaan hidup, "Tsumma kallamani bihaula'il natna," kemudian orang tersebut dia bicara tentang pembebasan para tawanan orang-orang kafir dalam perangan Badar, la taraktu, niscaya aku lepaskan mereka. Kalau memang Mut'im bin Adi dalam keadaan hidup. Artinya jemaah sekalian bahwa ada orang musyrik yang cukup dihormati Nabi Muhammad SAW karena memang jasanya cukup besar. Sehingga jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah SWT, bisa disimpulkan bahwa kalau toh misalnya sebagian di antara kita ada hubungan dengan sebagian di antara orang non-muslim dan tidak ada suatu kerjasama dalam urusan agama dan tidak menjadikan mereka sebagai orang yang sangat dekat dengan kita, hanya hubungan biasa, mengenal baik, cuma nggak sangat dekat, silakan untuk saling memberikan suatu hadiah, menjalin suatu hubungan baik, gak jadi masalah. Kerjasama dalam kantor untuk memajukan perusahaan, kerjasama dalam suatu negara untuk memajukan negara, kerjasama untuk gotong royong di lingkungan, gak jadi masalah selama gak ada suatu kerjasama dalam masalah urusan agama. Tayyib, jemaah sekalian yang insyaallah rahmati Allah SWT, ini waktu sudah berada di akhir, dan sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya, ada? Tadi ada sebagian di antara ralat yang saya sampaikan tadi. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa man dakhala dara Mut'im bin Adi, yang benar, dan man dakhala dara Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam. Tapi kejadian yang lain adalah kejadian hadis-hadis yang sahih. Cuma tadi ini adalah ralat-ralatnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di situ yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan kita keberkahan dalam segala amal saleh kita, termasuk kehadiran antum saat ini untuk menghadiri kajian. Semoga Allah berkahi pekerjaan, berkahi harta benda, berkahi keluarga, berkahi usia, berkahi ilmu, dan segala hal yang Allah SWT berikan kepada antum dan juga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita sekian dengan doa majelis. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.